Gila, negara ini benar-benar bikin gue ngiri deh. Kalian baca tuh. Malaka sayang rakyat. Aduh romantisnya. Indonesia belum pernah menjumpai macam ini, wah. Sudah modern kalau di Malaysia. Di Indonesia tidak menggunakan. Awalnya yang gue tahu tentang Johor itu adalah salah satu kota di Malaysia yang letaknya dekat dengan Singapura. That's it. Tapi setelah traveling ke sini, jarang di Indonesia, tapi normal di Malaysia. Itulah yang dikongsikan oleh orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi negara tetangga dalam segi membangun memang begitu sangat luar biasa. Dari segi jalan rayanya juga begitu sangat bagus, halus, mulus. Bahkan ketika menambal atau kalau dalam bahasa Melayu Malaysia tampal ban atau tampal jalan atau tambal jalan. Tambal jalan di Malaysia, mereka itu begitu sangat rapi dan pengerjaannya itu tidak terlihat kalau jalan tersebut ditampal atau ditambal. Beda dengan di Indonesia yang dimana kalau sedang tengah tambal jalan, langsung main tambal saja. Kadang-kadang sampai bergunung atau istilahnya macam nampak sangatlah beda jauh dengan di Malaysia. Ini merupakan salah satu video perkongsian supaya sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa perkembangan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Lagi-lagi orang Indonesia selalu dibuat terkejut ketika berada di Malaysia yang dimana dari segi pengangkutan sampahnya juga sudah modern. Lantas kenapa di Indonesia sampai saat ini belum bisa seperti Malaysia? Padahal di Malaysia dari segi kendaraan sampahnya meskipun di kampung kendaraan sampahnya ini sama. Jadi tidak istilahnya beda-beda. Kalau di Indonesia mungkin ada kendaraan sampah yang modern. Itu mungkin hanya di perumahan yang elit. Tapi kalau di Malaysia sama rata. Entah itu di perumahan elit, entah itu di perkampungan. Bahkan dari segi bab soal perbedaan buah durian saja. Di Malaysia itu juga berbeda sahabatku semua. Dan satu hal lagi, orang Indonesia sampai dibuat tak habis pikir. Meskipun suasana di jalan raya macet atau jam teruk sangat, tapi di Malaysia suasananya itu tetap tenang, kemudian tidak ada bunyi horn dan istilahnya tidak ada orang yang tergesa-gesa dalam berkendara. Kalau di tempat kita kan misal kata macet ya atau jam sebentar, pasti nanti tergesa-gesa. Semuanya maju sehingga suasana di jalan ini tidak kondusif. Jadi beda jauh dengan di Malaysia. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia dibuat terkejut dalam hal ini? Mungkin yang belum pernah datang ke Malaysia akan sedikit kaget, terkejut kok bisa ya negara tetangga kita sampai seperti itu. Tapi di Indonesia kadang-kadang hal-hal seperti itu belum normal. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Guys, satu hal yang saya respect dari Malaysia dan bikin saya suka tinggal di Malaysia, bikin saya lebih betah tinggal di Malaysia, kalian coba lihat ini. Rapi, nyaman, gak ada bunyi horn. Kalian sadar nggak? Nggak ada klakson. Kalau di sini mau serame dan semacet apapun itu nggak ada klakson. Jadi chill aja gitu vibesnya. Betul mas. Oke kawan, saya mau share kepada kalian, khususnya kepada kawan-kawan kita yang ada di Indonesia. Kenapa saya mau share kepada kawan kita di Indonesia? Kenapa Karena mas? Kenapa? hal macam ini jarang dijumpai di Indonesia ya. Jarang Tapi jumpa di Malaysia sudah modern. Apa yang saya share kepada kalian? Nah, seperti Malaysia ini. Nah, seperti ini. Di Indonesia belum pernah menjumpai macam ini, wah. Sudah modern kalau di Malaysia. Sudah canggih, Di Indonesia modern. tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan orang. Tapi di sini sudah menggunakan mesin. Inilah kemodernan Malaysia, kawan. Oh, naik sendiri, turun sendiri. Kalau di Malaysia. Normal di Malaysia. Tengok jalan. Mantap. Apa itu? Terbaik. Ini ya buat kawan-kawan kita. Oke, yang menonton video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ya suasana-suasana di Malaysia di sore hari ya. Suasana itu sampah di Malaysia ya itu. Nah itu sampah di Malaysia seperti itu ya. Nah tuh seperti itu. Nah itu sama-sama di Malaysia jadi tangannya nggak kotor ya.
tangan nggak megang sampah ya tuh. Nah inilah suasana di sore hari ya tuh. Masnya terkejut? Nah, Malaysia seperti ini ya. Yang belum pernah tengok Malaysia seperti ini rumah-rumah susun ya tuh. Nah, ini kereta-kereta pada parkir ya. Banyak mobil, nggak perlu ada yang jaga. Seperti ini ya tuh, semua pada parkir, kena hujan, kena panas. Parkir rapi. Kata masnya, Kena mobil hujan, kena panas. panas. Ini kereta ya tuh. Tapi hal biasa. Atau mobil ya. Kalau di Malaysia mobil itu kereta namanya ya. Betul mas. Nah tuh, semua mobil-mobil pada kena panas, kena hujan ya tuh. Nggak ada Nah, masalah ini. mas di Malaysia. Semua kena panas, mobil mau kena kena panas, hujan. kena hujan ya. Tidak ada atap ya kalau di Malaysia itu. Semua kena hujan ya. Nah ini sampah-sampahnya ini. Ini kalau pagi diambil sama lori ya, sama lori sampah. Nah, tuh. Normal di Malaysia tapi tidak normal di Indonesia, yang dimana memang perlu kita akui soal transportasi sampah di negara tetangga kita Malaysia lebih canggih dan lebih maju. Dan harapan saya sebagai orang Indonesia, tentunya Indonesia itu jangan kalah sama negara tetangga dong dalam bab soal hal-hal yang mendasar. Macam transportasi sampahnya di negara tetangga sudah modern. Kapan kira-kira Indonesia bisa punya truk-truk sampah macam itu, yang dimana terlihat alah gitu aja ya kan, terlihat mungkin gitu saja gitu, tapi sebenarnya itu sangat penting dan berdampak sangat besar untuk masyarakat. Kalau suatu perkampungan bersih, kalau suatu perkotaan bersih, ternyata juga akan bebas dari yang namanya penyakit. Dan satu hal lagi sahabat semua, orang Indonesia juga cukup kagum dengan kemajuan transportasi sampah di Malaysia, yang dimana di tempat kita belum ada, kalaupun ada di kota-kota besarnya, tapi kalau di negara tetangga semuanya merata. Bahkan melihat mobil-mobil yang terparkir saja, orang Indonesia heran, nggak ada atapnya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya mungkin kalau di Indonesia kan kalau punya mobil kan benar-benar dijaga, dirawat betul-betul ya. Tapi kalau di Malaysia, mobil-mobil terparkir di luaran rumah itu normal dan hal biasa. Dan untuk transportasi sampah ini, harapan kita sebagai orang Indonesia mungkin juga ingin seperti negara lain, seperti negara tetangga Malaysia dan juga Singapura. Lagi terus yang buat saya kagum di sana sahabatku semua, Malaysia, yang dimana setiap rumah itu ada tong sampahnya. Jadi dikasih tong sampah besar-besar ya kan, kemudian nanti setiap pagi ada yang ambil. Makanya kalau kebanyakan orang Indonesia jika datang ke Malaysia, mereka kagum dengan suasana kebersihan di sana. Kemudian dari segi transportasinya juga sudah modern, transportasi sampah itu, ya kan? Itulah kalau istilahnya uang pajak dipergunakan dengan benar-benar, maka juga untuk kemajuan masyarakatnya, dibelikan kendaraan bagus-bagus, begitu sahabatku semua. Sehingga kita sebagai istilahnya masyarakat yang tinggal di suatu negara tersebut merasakan kenyamanan yang begitu amat sangat luar biasa bab soal kebersihan. Dan semoga suatu saat hal-hal positif seperti ini Indonesia perlu mencontohinya ya. Janganlah kita viral dengan transportasi sampah yang begitu sangat jelek, kadang-kadang sampai apa itu namanya kalau di Indonesia bak, atau istilahnya kotak sampahnya itu sampai mau rusak, mau jatuh semua, itu sampai viral di media sosial. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia merasa malu loh kalau bab-bab seperti itu viral di media sosial. Apalagi kalau sekarang viral di media sosial itu dilihat seluruh negara yang ada di dunia. Bayangkan, masa iya sih Indonesia negara kaya raya transportasi sampahnya jelek ya kan? Apa nggak malu gitu loh? Masa iya kalah sama negara tetangga? Tidak habis sampai di sini saja sahabatku semua. Ternyata orang Indonesia juga cukup dibuat terkejut ketika berada di Malaysia tidak ada HON. Kemudian orang Indonesia, pemuda daripada Indonesia terkesan ketika pertama kali ke Johor. Bahkan ada hal-hal yang kiranya mungkin ya kan banyak yang belum tahu tentang suasana di Malaysia. Bagi kawan-kawan daripada Indonesia
Inilah suasana di Malaysia dari segi tambal jalannya, dari segi duriannya, dari segi jalan rayanya, amat berbeda jauh dan membuat orang Indonesia terkejut ketika berada di suasana negara tetangga Malaysia. Kita simak videonya. Awalnya gue tahu tentang Johor itu adalah salah satu kota di Malaysia yang letaknya dekat dengan Singapura. That's it. Tapi setelah traveling ke sini, gue baru tahu ternyata di Johor ada kekayaan alam berupa hutan hujan yang dimana ini adalah yang terbesar di bagian selatan semenanjung Malaysia, yaitu Taman Negara Endau Rompin. Taman nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa langka. Kalau beruntung, kita bahkan bisa menemukan Gollum's Toad, spesies katak yang hanya ditemukan di kawasan ini. Di Johor, gue juga mampir ke triangle spot 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Tempat ini namanya Tanjung Surat, salah satu hidden gem di Johor yang terkenal dengan ekosistem hutan bakau yang masih sangat terjaga. FYI, kawasan ini tidak direkomendasikan untuk aktivitas air karena perairan di sini merupakan habitat alami buaya muara. Nah, kalau masih belum puas menikmati soft adventure di alam Johor, masih banyak aktivitas seru lainnya yang bisa dicoba. Salah satunya adalah ATV dengan jalur alami melewati hutan, sungai, dan air terjun. Kalau mau yang lebih santai tapi tetap ada sentuhan adventure-nya, coba deh kayaking di danau ini. Gue pribadi lebih merekomendasikan tempat ini karena lokasinya masih dekat dari pusat kota. Jadi, suasana bermain di alam tetap terasa tanpa harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh. Last but not least, buat pengalaman yang lebih relaxing, kalian bisa coba deh stay di Excalibur. Gue suka banget suasana sunset di sini. Tenang, adem, dan benar-benar bikin relax. Area ini juga family friendly. Kalian bisa temuin restoran, arena bermain, dari go-kart hingga golf. Gimana? Tertarik buat ajak keluargamu untuk soft adventure di Johor? Yang ni agak annoying sikit sebab setiap 10 minit dia akan bagi tahu macam ni. Sumpah annoying. Bagi aku kan, aku rasa Johor is healing tu. Sebab kan, sebelum ni kita banyak komplain Johor ni banyak gila shopping mall. Tapi kali ni aku macam banyak gila nampak taman-taman rekreasi diwujudkan tau sekarang. TMYC lah, Hutan Bandar lah. And satu lagi yang terbaru ni, Danga Park. Biasanya dulu ini tempat fun fair. Orang JB tahu kan, hari 7 biasa kumpul kat sini. Dia buang semua, aku rasa dalam masa setahun ke 2 tahun. 2 tahun lah. Diorang demolish and then buat Danga Park yang cantik ni. Bagi aku cantik lah. Berita baiknya untuk warga negara Malaysia free. Untuk warga asing, Singapura ke, pekerja asing ke, kena bayar RM20 tak silap aku. So ini satu kebaikan jugalah. Satu, free untuk rakyat, dan kerajaan Johor pun dapat juga income daripada warga asing untuk jadikan tourist attraction. So bagi aku ini tempat yang memang untuk family friendly lah. Dia bukan macam taman theme park, dia more kepada taman sahaja untuk lepak-lepak. So dah ada taman harimau, lepas tu kita ada taman octopus, sotong. Lepas tu kita ada sky bridge macam kat Elmina tu. Kacau kat Elmina tu. Lepas tu kalau yang cantik ya, bila malam ada banyak gila lampu-lampu warna-warni. Lepas tu jalan ni pun memang nice weh. Cantik gila lah. Aku tak sangka sebelum ni punyalah macam buruk dengan fun fair tu, sekarang dah cantik lah. Lepas tu kalau contoh budak-budak nak main air pun boleh main air kat sini. Tu budak-budak tengah main air. Ada water fountain. And then ni pun boleh main. And then kita boleh tengok juga kincir air. Kincir air. Oh nice weh. Boleh belajar fizik tau. Lepas tu aku tak tahu lah tu untuk tak gambar. Oh memang boleh cycling tu. Outdoor gym. Tapi dunia jabatan ni cantik. Kau tengok kat sini. Ni luas tau. Lepas tu ada tempat berteduh untuk kipas. So aku rasa Johor is healing lah. Aku rasa suka gila dengan Johor ni. Aku dah start sayang Johor sebabkan ada taman-taman macam ni lah. Aku pun dah muak dengan mall. So thank you Kerajaan Johor sebab buatkan taman rekreasi yang cantik and nice lah. Lebih sihat lah. Sila awasi anak-anak anda dan utamakan keselamatan sepanjang berada di taman ini. Jaga kebersihan. Yang ni agak annoying sikit sebab setiap 10 minit dia akan bagi tahu macam ni. Sumpah annoying. So perempuan betul, lelaki pula. Padahal benda sama. Lepas tu ada juga skill untuk guidance. So bagi aku nice lah. Thank you Thank you Kerajaan Johor sebab buatkan Danga Park ni. Memang nice. So kalau korang nak masuk, boleh masuk. Aku recommend jangan masuk time weekend sebab masih ramai lagi. Memang pack gila. Better masuk weekday. Yang lagi best masuk time pagi ataupun tengah hari. Orang tengah kerja kan, kau pergi lepak kat sini. Memang baik. Aku tak tahu sebenarnya orang besar boleh main ke tak, tapi nampak macam saiz orang besar boleh main. So try lah. Tak jurus siut. Aku rasa untuk orang besar tak susah main lah. Hasil tangkapan rambutan sore ini. Orang Indonesia panen rambutan di Malaysia. Dapat banyak Dol. Mana ni dapatnya ni? Kalau di Malaysia buah rambutan banyak. itu tidak begitu berharga sahabat semua. Cuma dapat Beda 20. dengan di Indonesia. Biasa pakai Navara dapat 25. Tapi Kalau pack di merah Malaysia, besar. disuruh ambil saja. 20 lah Andri. Masya Allah.
Gila, negara ini benar-benar bikin gua ngiri deh. Kalian baca tuh. Melaka sayang rakyat. Aduh romantisnya. Mana mungkin tulisannya pemerintah sayang rakyat. Apalagi Prabowo sayang rakyat. Atau mungkin pas pemilu kepikiran buat baliho kayak gini dengan muka pejabat. Hahaha. Jadi gua lagi ada di Stadion Tun Fatimah buat lari 10.000 langkah. Dan ini tuh betul sediain fasilitas yang nggak main-main ya. Penataannya bagus. Menyediakan fasilitas nggak main-main. Free. Gratis. Dan bebas sampah. Udahlah gue lari dulu ke negara tetangga. Habis diusir sama tukang kebun yang minta dipilih 2 tahun lalu. Walaupun gak ikut milih, kena dampaknya juga. Sesayang itu loh negara orang sama rakyatnya. Itu pun masih banyak yang komplain dan protes. Memang lah ya gak 100% sempurna. Ada juga sih yang korupsi, ada penjahatnya. Ya tapi gak sebanyak di Indonesia. Di sini orang takut buat berbuat jahat. Hukumannya gak main-main. Dan hukumannya tuh gak lihat lu siapa. Dan sekali lagi hukumannya tuh dijalankan. Jadi mana ada adegan Kapolri sama jaksa berpelukan, unjuk gigi nyindir rakyat kalau mereka bakal terus saling melindungi, menyayangi sepenuh hati, asik. Lagian ada-ada aja, kan cuma penjahat yang saling suprot. Udah capek banget lihat drama, mending menyehatkan mental dan fisik dulu gak sih? Kan abis diusir ya, mari kita nikmati proses terlantar di negara orang yang estetik ini. Dimulai dari SDM-nya yang tidak membuang sampah sembarangan. Aduh kapan sih Indonesia kayak gini? Lalu nggak ada ormas-ormasan, nggak ada tukang palak, tukang parkir di lahan seluas ini, nggak ada premanismenya yang mengaku tuan tanah di sini, terus mintain duit. Ramah buat anak-anak karena banyak spot free buat taman bermain gitu guys. Udara bersih dan sehat karena minim polusi. Untung kalian nggak tahu gue jalan sama siapa di sini. Dah lah. Yang jelas di sini banyak banget sarana dan dimanfaatkan banget, kayak toiletnya juga gratis. Pantas aja orang luar negeri awet muda ya, karena nggak banyak pikiran. Di Konoha udahlah gaji kecil, biaya hidup besar, tambah tekanan dari pemerintah, aduh nyakitin. Di sini kok sesayang itu ya negara orang sama rakyatnya, difasilitasi dan dijaga, bahkan sampai dimodalin. Jalanan berlubang kayak gigi pejabat mana ada di sini. Orang di sini tuh ngasih bukti, nggak gampang kemakan janji. Konoha model joget kaku aja bisa berdiri 5 tahun ngatur kalian. Semangat dah tuh dengerin pidato Giant setiap hari. Ironisnya masih ada ya orang miskin yang mati-matian ngebelain orang kaya yang mencuri haknya, nggak habis pikir. Dengan ngatain akun ini seperti kaum sakit hati, anak abah, antek Soros. Dah lah, lu dimiskinkan tapi lu bodoh, kocak. Semoga jadi komisaris kalian. Kasian udah nurunin harga diri cuma dapat receh doang buat makan. Siapin kuaci buat nontonin ketidakadilan dan blunder pejabat setiap hari. See you the next video, nanti gua nyindir lagi. Share video gua, follow akun ini. Oke, kita coba makan dulu di dataran Mat Riau, Melaka, dan gua order ini sop kambing. Kita coba. Ini dia salah satu tempat legend di dataran Bukit Baru Melaka. Cocok buat kamu sekeluarga makan di sini karena menyajikan banyak food cart yang sangat lezat. Mulai dari sate tusuk seperti ini, terus ada kuitiau dan udang gitu guys. Dan ini kalian lihat aja menunya beragam, ada kayak nasi goreng, ayam-ayaman. Pokoknya cocok juga sih di lidah Padang gue ya. Apalagi nih nikmat banget ya, cendol-cendolan juga banyak loh di sini. Ada juga asam pedas loh, makanan kuliner khas Melayu, dan ada juga kayak burger. Pokoknya banyak banget variannya. Ini surga banget buat kalian yang suka explore kuliner yang ada di Malaysia ya, terutama ini di Melaka guys. Dessertnya enak banget. Di sini tuh banyak menu kayak makanan India nih. Orang wajib tengok nih ya. Nah, jadi banyak variannya. Jadi kita bisa pilih minuman, makanan yang kita suka di sini. Gimana? Pernah coba ke sini? Buat orang Medan ini namanya negara Malaysia, nggak ada antrian panjang untuk isi bensin. Jangankan di Medan mas, di Jawa saja juga sama. Kalau mau isi minyak harus beratur panjang. Dan saya pun juga tak habis pikir kenapa setiap isi minyak itu beratur panjang. Tapi kalau kita isi minyak, lebih baik ya isi minyak di eceran saja ya. Kalau bagi kita orang Indonesia, daripada beratur panjang di Pertamina
yang dimana menyita waktu yang 6 tahun di Malaysia, ini alasan kenapa menurutku warga di sini terlihat lebih disiplin dan tertib. Selama tinggal di sini, aku ngerasa aturan jelas dan penegakannya juga konsisten. Banyak hal yang kelihatannya sepele, tapi tetap ada konsekuensinya. Rokok sembarangan bisa kena saman, meludah sembarangan juga bisa, menghalangi akses pejalan kaki, melanggar aturan yang sudah dipasang di tempat umum, bahkan pakai tepi jalan yang sudah lewat batas waktunya pun tetap bisa kena denda. Mungkin karena hal-hal kecil seperti itu, orang jadi terbiasa menghormati aturan di sini. Yang paling aku suka, setiap ada mall baru atau tempat wisata baru yang viral, mereka juga sama-sama FOMO. Tapi mereka tetap ikut aturan yang ada, tetap antri dan tidak rusuh, tetap menghormati fasilitas, dan gak merasa semuanya boleh dilakukan hanya karena tempatnya lagi ramai. Makanya waktu aku lihat kejadian di Jakarta Lava Vela Peak, aku langsung kepikiran perbedaan ini. Padahal di sana sudah ada tertulis aturan yang jelas. Tapi yang terjadi, kalian bisa lihat sendiri videonya. Menurutku ini bukan soal negaranya lebih baik atau lebih buruk, tapi soal kebiasaan masyarakat yang terbentuk dari aturan yang benar-benar ditegakkan. Sebagai anak rantau yang sudah 6 tahun tinggal di Malaysia, ini salah satu hal yang paling aku kagumi sih di sini. Ya hal-hal kecil sih, tapi semoga hal-hal kecil seperti ini tuh dapat diterapkan dengan mudah di tempat kita. Kalau kalian lihat kenapa jalan Malaysia ini lebih rapi dibanding jalanan Indonesia, lebih rapi di ternyata ini Malaysia. masalahnya sangat sepele, bukan Apa, Mas? masalah yang besar. Coba kalian perhatikan, di depan kedai atau toko di Malaysia, ini mobil parkir, tapi jalanan di Malaysia ini masih rapi, berbeda dengan jalanan di Indonesia yang semrawut. Ternyata masalahnya ini. Nah, masalahnya itu jalan utama di Malaysia dengan jalanan di depan toko ini terpisah. Jadi kalau mobil parkir orang beli ini tidak mengganggu jalan utama. Jadi jalan utama ini tetap steril, tidak ada orang parkir. Ada pun 1-2 saja. Fasilitas seperti ini bukan berarti di Indonesia tidak ada, tapi kurang merata. Nah, menurut kalian bagaimana? Kalian ada pendapat lain tidak? Coba komentar ya. Aku Handi, TKI Bangunan dari Malaysia, dari proyek Portofolio. Tambalan jalan di Malaysia hampir tidak ada bedanya dengan aspal lama. Kalau di Indonesia sudah terlihat dari jarak 100 meter. Di sini kalau jalan itu berlubang, pertama pinggir ini dipotong dulu. Sini dipotong keliling pakai road cutting. Habis itu dikorek. Kalau lebar itu pakai mesin khusus, tapi kalau sedikit itu biasa pakai mesin beho saja. Korek dalam 3 cm lah. Disiram dengan aspal cair, kasih aspal baru dipres dengan mesin compact. Hasilnya apa? Kalian lihat sendiri. Ini aspal lama, ini tambalan. Hasilnya tidak berbeda jauh. Bahkan ini aspal lama dan tambalan ini hampir rata, tidak begitu terlihat jelas perbedaannya, cuman berbeda warna saja. Sedangkan di Indonesia tambalan jalan itu kadang seadanya saja, cuman dikorek seadanya, taruh cairan, ditaruh aspal, dikompak seadanya, tidak ada road cutting. Nah, ini road cutting itu sederhana tapi sangat penting. Di Malaysia itu ada standar, menggunakan standar JKR, Jabatan Kerja Raya. Jadi ada spek yang harus dipenuhi, tidak asal dikerjakan. Di Indonesia sebenarnya ada standarnya juga, cuman masalahnya itu di pengawasannya yang sangat-sangat kurang. Nah, jalan berlubang di tempat kalian sudah berapa lama tidak ditambal? Komen lokasinya. Aku Handi dari proyek Portofolio. Aku beli es krim rasa durian, tapi bicara soal durian, orang tuaku dulu pernah tanam durian di Indonesia selama 6 tahun, tapi hasilnya lebih buruk dari durian kampung. Tapi ini tidak terjadi di petani di Malaysia, dan ternyata ini ada alasan yang sangat mendalam. Jadi di Malaysia itu ada lembaga namanya MARDI, Malaysia Agriculture Research and Development Institute. MARDI ini bertugas untuk mengontrol bibit dari hulu ke hilirnya. Musangking yang sangat terkenal itu di sini mempunyai seri number D197. Untuk menjual bibit musangking di sini tidak boleh sembarangan orang bisa membuat bibit dan menjualnya. Di sini perlu ada sertifikatnya, ada badan yang mengontrolnya. Tapi yang menarik, MARDI ini bukan mengontrol varietas saja. Jadi musangking paling cocok di sini ditanam di daerah Rau Pahang. Karena musangking di daerah tersebut itu punya ciri khas yang sangat spesial dibandingkan musangking di daerah lain. Dari curah hujan, kondisi tanah itu paling sesuai di daerah Pahang. Kalau di tanaman anggur ini namanya Tory Terrier. Jadi tanaman anggur ini sesuai di tanah seperti ini, cuaca seperti ini. Nah, di sini fungsinya MARDI tersebut. Nah, sebenarnya Indonesia pernah mengeluarkan si Petro,
matahari, sitokong, dan lain-lain. Tapi hasilnya apa? Tidak semua jenis itu cocok di semua tempat. Padahal jenis durian di Indonesia itu banyak yang lebih enak dari Musangking. Contohnya durian super tembaga Klamunot dikenal lebih enak dari Musangking, tapi pengembangannya, riset lokasi, riset bibit, ya kan, R&D-nya itu tidak cukup baik. Hasilnya apa? Tidak di semua tempat bisa sesuai. Jadi pemetaan itu penting. Misalnya super tembaga Klamunot itu sesuai untuk daerah A, B, C. Nah sedangkan daerah D maka dicarikan varietas lain yang paling sesuai. Nah itu yang perlu diperbaiki di Indonesia. Karena orang tuaku sendiri pernah mengalami juga bahwa kesalahan menanam bibit itu bukan bibitnya yang kurang baik, tapi tidak sesuai dengan tempat, iklim, dan kondisi tanah yang kita punya. Nah, kalian petani durian setuju tidak atau ada pendapat lain? Coba komennya. Aku Handi, TKI Bangunan dari Malaysia, dari Proyek Portfolio. Negara tetangga Malaysia bikin iri. Itulah yang diucapkan oleh pelancong daripada Indonesia ketika berada di Malaysia liburan jalan-jalan, yang dimana melihat fasilitas di Malaysia banyak yang gratis. Di antara salah satunya adalah taman untuk bermain kanak-kanak, yang dimana di Malaysia memang taman-taman untuk bermain kanak-kanak ini bukan hanya ada di perkotaannya saja, tapi merata seluruh di kampung pun juga ada. Jadi setiap kampung, setiap perumahan itu ada taman khusus untuk bermain kanak-kanak. Keren ya. Dan satu hal lagi, beliau juga kagum dengan suasana kebersihan di Malaysia. Aturannya juga begitu sangat tegas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, nanti akan dikenakan denda yang cukup sangat lumayan. Jadi biasanya dendanya itu bisa menyentuh angka 1 juta rupiah atau sekitar 200 ringgit lebih. Kalau tak silap ya. Coba kawan-kawan daripada Malaysia perbetulkan kalau mungkin perkataan saya ini salah. Selain itu sahabatku semua, dari segi SDM-nya, yang dimana kita perlu akui sahabatku semua, negara tetangga kita itu SDM-nya lebih unggul dan berbeda jauh ketika ada pembukaan mall di Malaysia dengan di Jakarta, yang dimana di Jakarta sampai segitunya ya, tahu sendiri sahabatku semua, viral sampai barang-barang apa istilahnya yang baru jadi atau istilah bangunan yang baru sampai rusak ya kan, karena ulah oknum ya, atau ulah segelintir pengunjung, sehingga ya perbedaannya jauh lah. Itu yang dirasakan oleh orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Selain itu sahabatku semua, jalan raya di Malaysia begitu luas, tertata rapi, kemudian tambal jalannya pun juga berbeda, bahkan duriannya saja juga berbeda. Mungkin karena dari segi tanahnya juga bisa, kalau bab soal durian ini, dan bab-bab seperti pengobatan atau penanganan khusus juga berbeda. Itulah sehingga bisa jadi antara durian Malaysia dengan durian Indonesia itu berbeda jauh. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Yang suka dengan videonya Bang Tua Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.